Selamat pagi, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Latar Belakang dan Permasalahan Penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian latar belakang masalah. Menurut Dr. Ratna Puspitasari, dalam karyanya berjudul Latar Belakang Permasalahan dalam Penelitian menyatakan bahwa latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis, berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah harus menjelaskan mengapa harus membuat karya ilmiah itu. Jika dalam proposal acara, mengapa harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin, sehingga meningkatkan minat membaca karya ilmiah. Biasanya, latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ, bisa juga menulis apa yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang kita buat. Dalam karya ilmiah tidak ada patokan seberapa penting latar belakang penelitian. Hal ini bergantung pada beberapa panjang masalah yang akan dijabarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi latar belakang masalah. Secara garis besar, ada 3 isi dari latar belakang masalah. Yang pertama adalah data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang diperoleh, kita bisa menjabarkan masalah apa yang akan kita bahas. Tentu saja, data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Yang kedua, ada analisis yang berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Dan yang ketiga, mengapa harus diteliti? Dari analisis tersebut, seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Kemudian, menurut Sugiono, yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah atau alur atau peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Karena adanya penyimpangan atau ketidakberesan tersebutlah kemudian sebuah proyek penelitian bisa untuk diteliti dalam latar belakang. Masalah juga terdapat analisis sehingga sebuah masalah menjadi lebih jelas dan dapat diterima baik oleh pembaca. Melalui analisis ini juga peneliti juga mampu menjelaskan tentang penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengapa harus diteliti lebih jauh lagi. Sedangkan menurut Hussein Umar, menyebutkan bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lebih lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Selanjutnya ada komponen latar belakang masalah. Dalam menuliskan latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca penelitian. Selebihnya dari latar belakanglah akan ditentukan apakah kita mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Selain itu, di sini bisa terlihat apakah kita mampu dalam menyampaikan pikiran kita melalui sebuah tulisan. Berikut ini ada beberapa komponen dari latar belakang, ada 4. Yang pertama yaitu menuliskan bidang atau permasalahan yang diamati dengan jelas. Yang kedua, menentukan konteks dengan memberikan tulisan singkat dan dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga ada tuliskan
hipotesis dari masalah yang dibahas dalam latar belakang. Yang terakhir ada alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Yang selanjutnya yaitu cara membuat latar belakang. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu menuliskan latar belakang haruslah sistematis. Jangan menulisnya secara acak-acak. Pada penulisan penelitian terdapat perbedaan cara penulisan latar belakang antara kuantitatif dan kualitatif, di mana logika induktif digunakan pada penelitian kualitatif, sedangkan logika deduktif akan digunakan untuk penelitian kuantitatif. Yang kedua, yaitu jangan menulis secara ambigu. Hal ini bisa terjadi jika kita hanya menjelaskan topik secara setengah-setengah. Bagaimana untuk menghindari hal ini? Coba saja posisikan bahwa diri kita adalah seorang pembaca yang belum paham sama sekali tentang topik. Dengan begitu, kita akan bisa menulis latar belakang secara lebih jelas lagi. Dan yang terakhir ada pusatkan tema yang dibahas. Jangan membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian. Fokuskan pada aspek-aspek penting dalam penelitian seperti tulis perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur sebelumnya. Tuliskan hal-hal baru yang akan kita buat dalam penelitian dan jelaskan mengapa penelitian kita sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, ada cara mengidentifikasi masalah penelitian. Setelah memilih topik tertentu untuk makalah akademis, perlu menyatakan sebagai masalah penelitian yang jelas dan mengidentifikasi semua yang akan ditangani. Beberapa topik makalah penelitian terlalu luas untuk menjadi masalah yang dapat diteliti. Misalnya, jika memutuskan untuk mempelajari masalah sosial tertentu, seperti kemiskinan anak, ingatlah bahwa mereka tidak memberikan pertanyaan yang dapat diteliti. Ini sangat luas untuk ditangani dan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk menjadi tidak layak sehingga studi akan kurang fokus dan mendalam. Dalam mengidentifikasi masalah penelitian tersebut, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, apa pernyataan dari masalah penelitian. Yang kedua, ciri-ciri dasar masalah penelitian. Yang ketiga, menata masalah penelitian. Yang keempat, kiat untuk mendefinisikan masalah penelitian. Dan yang terakhir yaitu pentingnya merevisi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.